Hamba wanitanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari kitab Syarah Al-Ihya. Faedahnya, telah menjadi fitrah dan adat kita untuk menyukai nyanyian. Namun karena syariat agama telah melarangnya kecuali dengan syarat-syarat tertentu, maka orang-orang yang kuat nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Hadirin, kita dengarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam fadilah salat. Dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau telah berwasiat kepadaku dengan 7 perkara. 4 diantaranya adalah: pertama, janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar atau disalib. Yang kedua, janganlah meninggalkan sholat dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh ia telah keluar dari agama. Yang ketiga, janganlah bermaksiat, karena maksiat itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, janganlah minum khamar, karena sesungguhnya ia adalah pangkal dari segala dosa. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab At-Targhib. Keutamaan atau penjelasan hadis ini, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis yang sama. Ia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati saya. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, meskipun kamu dipotong-potong, dibakar atau ditimbun hidup-hidup. Doa yang pendek saja. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Kita akan bermuzakarah, yaitu tentang doa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat tahiyat. Jadi setelah innaka hamidum majid, itu ada doa yang dibaca Nabi, yang biasa dibaca oleh Nabi. Apa doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika tahiyat setelah innaka hamidum majid. Nabi membaca Allahumma inni saya lupa ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini doa, 4 doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tahiyat yang terakhir. Jadi pada saat tahiyat yang terakhir, nah, doa yang 4 ini yang beliau sering membacakannya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Oke, silakan diulang, Pak. Allahumma inni a'udzubika min fitnati jahannam. Kita, tanggung jawab kita di permukaan dunia ini adalah memperbanyak bekal untuk akhirat kita, bukan memperbanyak harta benda dunia kita. Karena harta benda dunia kita tidak berbahaya. Maka di pada akhir berbahaya di Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada siapapun. Seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kenikmatannya. Seluruh manusia di permukaan dunia ini telah ditentukan rezekinya. Maka dikatakan, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Bahkan seorang bayi itu ketika di dalam perut ibunya sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
pada saat ini dilahirkan, maka ditentukan 4 perkara. Dikatakan rezeki, rezekinya Allah Subhanahu wa taala tentukan. Wa ajalihi, ajalnya Allah telah tentukan. Wa amalihi, amal-amal perbuatannya Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Wa sakil aw sa'id, bahkan bahagianya dia di permukaan dunia ini, sengsaranya dia di permukaan dunia ini, jauh sebelum manusia dilahirkan di permukaan dunia, Allah Subhanahu wa taala telah tentukan itu pada kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan suasana dan keadaan, panas, dingin, perang, damai, semua suasana dan keadaan yang terjadi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suasana dan keadaan ini bergantung kepada amal manusia. Manakala amal manusia baik, maka suasana dan keadaan pasti akan jadi baik. Tetapi sebaliknya hadirin yang berbahagia, manakala amal manusia rusak, maka suasana dan keadaan pasti akan menjadi rusak. Jadi suasana dan keadaan ini bergantung kepada amal manusia. Kata Maulana Ahmad Lat, jadi beliau katakan dalam bahasa Urdu, halat kiu harap he, amal harap he. Suasana dan keadaan ini rusak karena amal manusia rusak. Amal kiu harap he, yakin harap he. Amal manusia rusak karena yakin, karena iman rusak. Ya, jadi amal rusak karena yakin rusak. Yakin rusak karena tidak ada saling ajak mengajak. Jadi sudah tidak ada lagi dakwah.